Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gina Agnia Anjani Santi dengan nomor induk mahasiswa 2041010101082 dari kelompok 8 berkesempatan menjelaskan salah satu materi dengan pembahasan keterampilan mengajar dan implementasinya. Guru atau pengajar yang berperan dalam menyampaikan materi belajar diharapkan terampil dan kreatif dalam mewujudkan suasana belajar yang dapat menarik perhatian peserta didik agar minat dan semangatnya bertambah dikala menerima pembelajaran di kelas. Dalam artian, seorang pengajar harus mengetahui terlebih dahulu mengenai kondisi belajar yang kondusif untuk melakukan pembelajaran yang diharapkan nantinya dapat memudahkan peserta didik di dalam menerima dan memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya tersebut. Macam-macam keterampilan mengajar antara lain keterampilan bertanya, keterampilan menjelaskan, keterampilan menggunakan variasi, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan, keterampilan mengelola kelas, dan yang terakhir, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Materi yang pertama adalah keterampilan bertanya. Bertanya ialah sebuah unsur yang sudah dipastikan keberadaannya di dalam kegiatan komunikasi pembelajaran. Pertanyaan dapat membuat orang lain menjadi tertarik dengan apa yang kita katakan. Biasanya, kegiatan tanya jawab atau bertanya ini disampaikan oleh seorang guru untuk mendapatkan respon atau jawaban dari peserta didik sebagai penstimulus. Tujuan dari adanya keterampilan bertanya antara lain mencapai tujuan pembelajaran, melatih potensi untuk mengungkapkan pendapat, menumbuhkan sikap kreatif pada peserta didik, menstimulus dan mengembangkan potensi berpikir pada peserta didik, mengembangkan minat dan rasa ingin tahu peserta didik, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengulang pelajaran, memotivasi peserta didik agar dapat aktif dalam kegiatan belajar di kelas, dan yang terakhir, mengukur atau mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Jenis-jenis pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan memimpin, yaitu jawabannya tersimpul dan terdapat dalam pertanyaan itu sendiri. Yang kedua, pertanyaan retorik, yaitu pertanyaan yang tidak menghendaki sebuah jawaban. Yang ketiga, pertanyaan langsung, yaitu ditujukan kepada salah satu peserta didik. Yang keempat, pertanyaan faktual, yaitu pertanyaan yang dapat menggali informasi dan fakta. Yang kelima, pertanyaan yang diarahkan kembali, yaitu pertanyaan yang sebelumnya belum terjawab yang kemudian diserahkan kepada peserta didik yang lain. Dan yang terakhir adalah pertanyaan umum dan terbuka, yaitu pertanyaan yang diarahkan kepada seluruh peserta didik di kelas. Prinsip-prinsip bertanya. Pertanyaan secara langsung sebaiknya diberikan secara acak. Kemudian, pertanyaan hendaknya diberikan sesuai kesiapan dan kemampuan peserta didik. Hendaklah sebaiknya menghindari adanya memberikan pertanyaan memimpin dan pertanyaan retorik. Yang keempat, hendaknya disusun dengan kata-kata yang sederhana dan mudah dipahami. Yang kelima, pertanyaan hendaknya mengenai suatu persoalan saja. Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir. Yang keenam, pertanyaan hendaknya disiapkan secara merata kepada seluruh peserta didik. Berikut teknik-teknik dalam bertanya. Yang pertama ada teknik mengacak, teknik menunggu, teknik menuntun dan mencari tahu, dan yang terakhir teknik penguatan kembali. Materi yang kedua adalah keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan ialah keterampilan yang disampaikan secara lisan yang diatur secara tersistem untuk menampilkan adanya keterkaitan antara satu bagian dengan bagian yang lain, seperti antara adanya sebab dan akibat, pengertian dengan sesuatu yang belum diketahui atau dengan menyajikan sebuah contoh. Penyampaian suatu informasi yang telah disusun dengan baik dan ditampilkan dengan urutan yang sesuai adalah ciri utama dari keterampilan menjelaskan. Berikut merupakan beberapa tujuan dari keterampilan menjelaskan. Yang pertama, dapat membantu peserta didik di dalam memperoleh dan paham akan hukum, prinsip-prinsip umum secara objektif, dalil, dan bernalar. Yang kedua, memberikan pengulangan kepada peserta didik terhadap tingkat pemahaman dan untuk memecahkan adanya kesalahpahaman mereka. Yang ketiga,
membantu dan membimbing peserta didik untuk dapat dengan mudah di dalam memahami materi yang mereka pelajari. Dan yang terakhir, mengajak peserta didik untuk turut serta di dalam berpikir dan untuk memecahkan kemungkinan adanya beberapa persoalan atau permasalahan. Kemudian mengenai komponen-komponen yang terdapat pada keterampilan dasar mengajar, yakni keterampilan menjelaskan adalah sebagai berikut. Yang pertama, komponen merencanakan. Penyampaian materi dari seorang guru akan dapat mempermudah proses pemahaman bagi peserta didik apabila sudah diwacanakan dengan baik sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan isi dan penerimaan suatu pesan. Yang kedua, penyajian suatu penjelasan dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan kejelasan, penggunaan gambaran ilustrasi dan juga contoh, penggunaan balikan atau pengulangan serta pemberian tekanan. Beberapa prinsip dari keterampilan menjelaskan terdiri dari yang pertama, dapat menyampaikan. Dalam menyampaikan, haruslah terdapat contoh-contoh yang jelas dan dikaitkan dengan kehidupan. Yang kedua, penyampaian materi yang dijelaskan harus sesuai dengan adanya tujuan pembelajaran. Yang ketiga, penjelasan hendaknya disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan dari peserta didik. Yang keempat, proses penyampaian materi harus diselingi dengan adanya sesi tanya jawab sebagai stimulus pemahaman pada peserta didik. Yang terakhir, materi yang dijelaskan harus dipahami dan dikuasai oleh seorang guru terlebih dahulu. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses keterampilan menjelaskan antara lain, yang pertama, bahan ajar harus sudah dipersiapkan oleh seorang guru sebelum pemberian materi terhadap peserta didik. Yang kedua, sesekali mengadakan pengulangan sebagai tahap pengecekan tingkat kepahaman peserta didik melalui sistem tanya jawab. Dan yang terakhir, hal-hal yang dijelaskan harus memiliki kesimpulan dengan menyertakan ilustrasi dan contoh. Materi yang selanjutnya adalah keterampilan menggunakan variasi. Keterampilan menggunakan variasi ini merupakan keterampilan yang dimiliki oleh seorang guru dalam menggunakan berbagai potensi mengajarnya untuk memberikan stimulus kepada peserta didik agar dapat menciptakan suasana belajar yang unik dan menarik, sehingga nantinya memberikan kesan semakin semangat dan antusias bagi peserta didik di dalam menerima aktivitas belajar mengajar secara efektif. Terdapat 3 komponen yang ada dalam keterampilan menggunakan variasi ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah variasi yang terdapat dari cara mengajar guru, terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah variasi suara atau teacher voice, kemudian dengan mengadakan kontak gerak dan pandang atau eye contact and movement. Kemudian, variasi yang terdapat pada ekspresi wajah guru dan adanya pergantian pada posisi dan gerak guru ketika berada di dalam kelas atau yang biasa disebut dengan teacher's movement. Dan yang terakhir adalah pemusatan perhatian pada peserta didik atau yang biasa disebut dengan focusing. Kemudian yang kedua, variasi dengan menggunakan media dan alat pembelajaran. Bila dilihat dari indera yang digunakan, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang dapat dilihat atau visual aids, yang dapat didengar auditive aids, dan diraba motorik, dan variasi alat atau bahan yang dapat dilihat, didengar, dan diraba atau biasa yang disebut dengan audiovisual aids. Kemudian ada variasi pola interaksi dan kegiatan peserta didik. Pola interaksi antara guru dan peserta didik sangat beraneka ragam motifnya. Hal ini dilakukan bertujuan agar dapat mengatasi adanya rasa bosan bagi peserta didik dan untuk menciptakan suasana belajar yang aktif agar mencapai keberhasilan dan kesuksesan peserta didik dalam mencapai tujuannya. Tujuan adanya penggunaan keterampilan variasi dalam kegiatan belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan dan mengembangkan motivasi, minat, dan perhatian peserta didik. Kemudian, meminimalisir dan mengatasi rasa bosan dan jenuh ketika menerima pembelajaran di dalam kelas. Memudahkan adanya proses pencapaian tujuan belajar. Dan yang terakhir, mempertahankan kondisi yang baik belajar bagi peserta didik. Jenis-jenis variasi dalam mengajar. Yang pertama, variasi dalam pola interaksi. Digunakan adalah multi arah. Kemudian variasi dalam mengajar.
variasi penggunaan media, dan variasi dalam penggunaan metode. Adapun prinsip-prinsip penggunaan variasi yang terdapat dalam pengajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, di dalam menggunakan variasi, hendaklah terlebih dahulu untuk diadakannya perencanaan yang sesuai dengan metode, bahan, dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, penggunaan variasi yang alami tanpa adanya rekayasa atau dibuat-buat. Dan yang terakhir, menggunakan perubahan variasi yang efektif. Materi yang keempat adalah keterampilan memberikan penguatan. Menyampaikan adanya penguatan atau yang dikenal dengan reinforcement merupakan kegiatan respon atau tindakan terhadap bentuk suatu perilaku yang dapat mendorong adanya pengembangan kualitas tingkah laku tersebut. Tujuan dari penggunaan keterampilan memberikan penguatan antara lain, yang pertama adalah memberikan stimulus kepada peserta didik untuk berpikir dengan baik. Yang kedua, mengubah dan mengembalikan adanya sikap yang negatif peserta didik dalam proses kegiatan belajar ke arah perilaku yang lebih positif. Yang ketiga, menimbulkan perhatian dari peserta didik. Kemudian yang keempat, menumbuhkan potensi berinisiatif secara mandiri. Dan yang terakhir, meningkatkan motivasi belajar bagi peserta didik. Jenis-jenis dari adanya keterampilan memberikan penguatan antara lain penguatan gestural, penguatan yang berwujud benda atau tanda, penguatan verbal, penguatan melalui proses pendekatan, penguatan dengan cara memberikan kegiatan yang menarik dan menyenangkan, dan penguatan dengan memberikan sambutan. Berikut adalah prinsip-prinsip yang dapat dalam keterampilan memberikan penguatan, yaitu yang pertama, hindarilah dari menggunakan stimulus atau respon yang negatif. Kemudian yang kedua, hal ini memiliki dampak pada perilaku yang positif. Yang ketiga, dilakukan dalam keadaan yang hangat dan semangat. Yang keempat, memberikan kesan motif positif untuk peserta didik. Dan yang terakhir, dapat bersifat kelompok atau individu. Materi yang kelima adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pembelajaran merupakan salah satu keterampilan dasar yang lazim dan harus dikuasai terlebih dahulu untuk calon guru agar nantinya dapat mempermudah proses untuk mencapai tujuan dan belajar secara efektif, menarik, dan efisien. Sedangkan keterampilan menutup pelajaran merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengakhiri suatu pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran dari materi yang telah dijelaskan secara keseluruhan serta mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar dari peserta didik. Yang pertama, pembahasan mengenai membuka pelajaran. Terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh seorang guru di dalam kegiatan keterampilan membuka pelajaran. Yang pertama, seorang guru dapat memotivasi peserta didik, kemudian memberikan patokan pelajaran dengan memaparkan kompetensi dasar atau tujuan dan indikator hasil belajar, rencana kerja, pembagian waktu, serta pokok persoalan yang akan dibahas nantinya. Yang ketiga, menghubungkan antara pembahasan yang telah dikuasai dengan topik baru yang akan dibahas. Yang keempat, menarik perhatian dari peserta didik. Dan yang terakhir, menanggapi situasi di kelas. Adapun tujuan khusus dari keterampilan membuka pelajaran ialah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik mengetahui akan batas-batas tugas yang harus dikerjakan. Yang kedua, peserta didik dapat menghubungkan beberapa fakta, konsep-konsep atau berbagai macam keterampilan yang terdapat dalam suatu peristiwa. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui tentang hakikat tingkat pencapaiannya dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Sedangkan seorang guru dapat mengetahui pencapaiannya dalam belajar. Yang keempat, adanya motivasi dan perhatian peserta didik ketika melaksanakan tugas-tugas yang hendak dikerjakan. Dan yang terakhir adalah peserta didik memiliki gambaran tentang adanya pendekatan-pendekatan yang mungkin didapatkan dari hasil belajar bagian-bagian yang mereka pelajari. Komponen-komponen keterampilan membuka pelajaran meliputi menimbulkan motivasi, antusias dan semangat, dan memperhatikan hal-hal menarik peserta didik. Yang kedua, membentuk suatu hubungan antara materi-materi yang dipelajari. Yang ketiga, menarik perhatian peserta didik. Yang keempat, memberikan patokan pembelajaran melalui beberapa upaya. Berikut merupakan macam-macam prinsip dari keterampilan membuka pelajaran. Yang
Yang pertama, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dalam artian lain dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Yang kedua, menarik perhatian peserta didik. Yang ketiga, menyertakan adanya contoh dan ilustrasi. Dan yang terakhir, keterampilan singkat, padat, dan jelas dalam arti lain tidak berbelit-belit. Pembahasan tentang menutup pelajaran. Berikut merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh seorang guru di dalam mengakhiri kegiatan pembelajaran. Yang pertama, merangkum tentang bagian-bagian umum dari materi yang baru saja dijelaskan, kemudian mengajak untuk selalu mengulang kembali pelajaran yang baru disampaikan untuk menghindari adanya lupa. Yang ketiga, mengkonsolidasi perhatian peserta didik terhadap hal-hal penting dari pelajaran yang bersangkutan. Dan yang terakhir, mengontrol semua kegiatan atau pelajaran yang baru saja dipelajari untuk selalu memahaminya. Kemudian mengenai cara-cara yang dilakukan oleh seorang guru di dalam keterampilan menutup pelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan review. Yang kedua, guru melihat dan mengecek kembali terhadap tingkat pemahaman dari peserta didik akan materi yang telah disampaikan. Materi yang selanjutnya adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Secara umum, keterampilan ini bersifat terbatas, yakni dengan jumlah umum 3-8 orang untuk bagian kelompok kecil dan seorang untuk bagian perseorangan. Adanya pengajaran menurut keterampilan ini memungkinkan bagi tenaga pendidik di dalam proses pendekatan dan peningkatan hubungan yang lebih akrab terhadap peserta didik. Tujuan guru dari adanya proses pengembangan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan di dalam mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, keterampilan dalam proses pendekatan pribadi. Kemudian yang ketiga, keterampilan dalam bimbingan belajar. Dan yang terakhir, keterampilan di dalam mengordinasi. Materi yang selanjutnya adalah keterampilan mengelola kelas. Tujuan umum dari adanya keterampilan mengelola kelas adalah untuk memfasilitasi peserta didik di dalam menjalankan berbagai macam kegiatan yang dilakukan di dalam kelas yang diharapkan dapat memperoleh hasil belajar yang baik dan maksimal. Beberapa tujuan lain dari adanya keterampilan pengelolaan kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, meminimalisir adanya berbagai hambatan dan pelanggaran disiplin yang dapat menghambat pula terhadap terwujudnya kegiatan belajar mengajar yang efektif. Yang kedua, melayani dan membimbing adanya perbedaan dari masing-masing individu di dalam kelas. Dan yang terakhir, mengatur adanya fasilitas kelas yang memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosialnya, emosionalnya, dan juga intelektualnya. Berikut beberapa kegiatan yang tergolong ke dalam kategori kegiatan yang ada di dalam kelas. Yang pertama, penetapan norma kelompok yang produktif. Kemudian yang kedua, penghentian tingkah laku peserta didik yang melakukan penyelewengan terhadap perhatian yang terdapat di dalam kelas. Dan yang terakhir, memberikan konsekuensi mengenai ketepatan waktu penyelesaian tugas. Oleh karenanya, pengelolaan kelas tidak hanya bagaimana tentang cara mengatur kelas dan sarana prasarana yang terdapat di dalamnya, tetapi juga berkaitan dengan interaksi masing-masing individu yang ada di dalam kelas tersebut. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adanya pengelolaan kelas yang pertama adalah pribadi guru. Kemudian ada disiplin kelas. Syarat-syarat penting bagi berjalannya proses belajar yang efektif yaitu yang pertama teknik pembinaan disiplin kelas. Yang kedua teknik inner control. Yang ketiga teknik external control. Yang keempat teknik cooperative control. Sumber-sumber pelanggaran disiplin di dalam kelas diantaranya adalah yang pertama, tipe kepemimpinan guru yang otoriter. Yang kedua, pengurangan hak sebagian peserta didik. Yang ketiga, adanya kelompok minoritas yang kurang diperhatikan oleh guru. Yang keempat, peserta didik kurang dilibatkan dalam tanggung jawab sekolah, dan lain-lain. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas sebagai berikut. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Kehangatan dan keantusiasan guru dapat memudahkan terciptanya iklim kelas yang menyenangkan yang merupakan salah satu syarat bagi kegiatan belajar mengajar yang optimal. Yang kedua, ada tantangan.
Penggunaan kata-kata, tindakan, atau bahan yang menantang akan meningkatkan gairah peserta didik untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Yang ketiga, bervariasi. Penggunaan alat atau media, gaya, dan interaksi belajar mengajar yang bervariasi merupakan kunci tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari adanya kejenuhan. 4. Keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan peserta didik serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Dan yang terakhir adalah penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya, di dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian peserta didik pada hal-hal yang negatif. Berkaitan dengan upaya untuk mengelola kelas secara efektif, terdapat beberapa hal yang harus dihindari oleh seorang guru, yaitu yang pertama, campur tangan yang berlebihan, kemudian kelenyapan, yang ketiga, ketidaktepatan dalam memulai dan mengakhiri kegiatan, yang keempat, penyimpangan, dan yang terakhir, bertele-tele. Indikator keterampilan pengelolaan kelas terbagi menjadi dua. Yang pertama, keterampilan yang berkaitan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Keterampilan ini meliputi beberapa tindakan seperti yang pertama, menunjukkan sikap tanggap sehingga peserta didik merasakan bahwa guru hadir bersama dengan mereka dan tahu apa yang sedang mereka perbuat. Yang kedua, memberi perhatian, dan yang terakhir, memusatkan perhatian kelompok. Kemudian, pembagian yang kedua adalah keterampilan yang berkaitan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal. Beberapa strategi yang dapat digunakan oleh guru untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal adalah yang pertama, dengan merinci tingkah laku yang menimbulkan gangguan. Yang kedua, memiliki norma yang realistis atau tingkah laku untuk menjadi tujuan dalam program remedial. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan rekan atau konselor. Komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas. Yang pertama adalah keterampilan yang bersifat preventif. Guru dapat menggunakan kemampuannya dengan cara memusatkan perhatian, menunjukkan sikap tanggap, menegur, membagi perhatian, dan memberi petunjuk-petunjuk yang jelas, dan memberikan penguatan. Yang kedua, keterampilan mengelola kelas yang bersifat represif. Guru dapat menggunakan keterampilan ini dengan cara pengelolaan kelompok, modifikasi tingkah laku, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Hal-hal yang harus dihindari dalam mengembangkan keterampilan mengelola kelas yaitu ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan, penyimpangan, kesenyakan, dan bertele-tele. Dan materi yang terakhir adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, atau pemecahan masalah. Kemudian, diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan peserta didik menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui suatu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Prinsip-prinsip membimbing diskusi kelompok kecil antara lain yang pertama, laksanakan diskusi dalam suasana yang menyenangkan. Yang kedua, berikan waktu yang cukup untuk merumuskan dan menjawab permasalahan. Kemudian yang ketiga, rencanakan diskusi kelompok dengan sistematis. Yang terakhir, bimbinglah dan jadikanlah diri guru sebagai teman diskusi. Komponen keterampilan guru dalam mengembangkan pembimbingan kelompok kecil. Yang pertama adalah memperjelas masalah, yang kedua menyebarkan kesempatan berpartisipasi, yang ketiga pemusatan perhatian, dan yang terakhir menganalisa pandangan peserta didik. Hal-hal yang harus dihindari dalam membimbing diskusi kelompok kecil yaitu melaksanakan diskusi yang tidak sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, kemudian memberikan diskusi yang dikuasai oleh peserta didik tertentu, kemudian membiarkan peserta didik tidak aktif, dan yang terakhir, membiarkan peserta didik mengemukakan pendapat yang tidak ada kaitannya dengan topik pembicaraan. Kesimpulannya, dengan adanya beberapa keterampilan-keterampilan di atas, itu semua dapat menjadi patokan
dan menjadi acuan untuk calon guru di dalam menerapkan keterampilan-keterampilan tersebut sebagai sarana mengajar yang lebih profesional serta untuk mencapai keberhasilan dari adanya pencapaian belajar yang maksimal dan efektif. Penting adanya sosok pendidik yang mengerti dan memahami keterampilan-keterampilan dasar dalam mengajar tersebut, karena keberhasilan belajar seorang siswa bergantung dengan cara mengajar seorang guru pula. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.